trajektori ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan, tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas ya. Terlalu kamar penjara dan masuk gorong-gorong. Informasi itu sudah sempat didapatkan oleh teman-teman Komisi 13? Iya, kita sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajektori ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan, tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas ya. Dalam perspektif yang jauh lebih komprehensif. Sejauh ini kita cuma mendapatkan laporan bagaimana over capacity. Selalu pendekatannya membangun lapas baru ya. Kita ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif. Bagaimana panja ini lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi tentunya, karena Komisi 13 ini kan basisnya adalah reformasi hukum, di mana kita tidak mengenal sanksi di luar sanksi penjara ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada sanksi ya, bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah ibadah ya, sosial sanksi itu ada. Di kita enggak. Kita melihat bagaimana tren dunia hari ini, lapasnya pada sepi ya. Bahkan beberapa lapas itu disewakan karena tidak ada penghuninya. Nah, tentu pendekatan ini harus nanti dijadikan oleh panja pemasyarakatan ini untuk melihat dan mendapatkan masukan. Kami akan mengundang, selain berkunjung, kalau kemarin baru sempat ke lapas Sukamiskin yang legendaris itu, kami akan melihat nanti dalam multi perspektif. Satu, bagaimana penyelenggaraan lapas ya, manajerialnya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa. Lalu kemudian harus melihat pendekatan-pendekatan yang selama ini hanya bertitik tumpu kepada hard skill ya. Jadi pembinaannya itu hanya pada hard skill. Kita harus melihat beberapa perspektif lain. Untuk itu kami akan mengundang nanti sosiolog, psikolog, dan beberapa masyarakat sipil untuk kemudian bersama-sama memberikan masukan terhadap proses panja ini. Tapi kami sudah agendakan untuk beberapa catatan penting ini. Ya kita lihat yang paling banyak sih sebenarnya kalau kemarin itu ya sumber daya manusia, kapasitas, dan kemudian ya bagaimana ada upaya untuk menjadikan Nusa Kambangan untuk menjadi tahanan teroris dan narkoba gitu. Baru sebatas itu, yang lain-lain belum. Jadi memang kita harus melihat karena keterbatasan, maka kemudian semua dikonsentrasikan. Jadi ini kan lari ini udah seperti di film-film nih kan. Bobol ini, bobol itu ya. Tentu ini jadi pembelajaran bagi kita. Jangan kemudian adegium mengatakan bandit jauh lebih hebat, penjahat jauh lebih hebat daripada penegak hukumnya. Nah, itu tanggung jawab kami juga bagaimana untuk kemudian menyelesaikan ini secara regulatif dan secara pengawasan, sehingga kemudian teman-teman di lembaga pemasyarakatan bisa jauh lebih efektif.